begitu bersikeras dalam berpuasa seperti puasa di bulan Ramadan dan di hari Muharram 10 Muharram. Satu, yang sunnah besok puasa. Dua, memakai celak. Apa celak bahasanya? Sifat. Mau laki mau perempuan. Yang laki sunnah juga. Besok pakai sifat. Ya, pakai sifat. 3, mandi sun. 4, nyambung tali silaturahmi. 5, mendatangi ulama, ustadz, guru, kiai-kiai, habaib, para wali, orang-orang soleh setempat, datangi, bawa mereka makanan kayak apa kayak itu, hukumnya sunnah. Terus sunnah lagi kalian nih, nah ini ibu-ibu ya, ibu dengar, sunnah 10 Muharram bagi suami untuk melebihkan nafkah untuk istrinya. Jadi kalau ibu-ibu biasa dikasih 1 juta, besok sunnah suami ngasih 2 juta. Ya ibu, paham ya? Jadi bilangin, ayah mau sunnah enggak? Kalau sunnah sini lebihin uang belanjanya, karena hukumnya itu besok mau diamalin enggak? Amalin enggak? Insya Allah ya, apa insya Allah enggak? Amalin, lebihin, kasih buat kemudian sunnah juga besok mengusap kepala anak ya. Mengusap kepala anak yatim bukan maksudnya ngusap-ngusap gini doang. Itu ibaroh. Ngusap anak yatim maksudnya memperhatikan dia, memberi makan, ngasih jajan, bukan ngusap-ngusap gini doang. Ibaroh tuh ngusap tuh cuma perumpamaan aja, paham ya? Saya tanya, saya lagi jawab yang keras. Siap hijrah? Siap hijrah? Siap hijrah? Terakhir, sebelum saya tutup, perhatikan ya, saudara-saudara, sudah berapa minggu kasus Az-Zaitun dan Panji Gumilang bergulir. Saya Bahar bin Smith, murid-murid saya se-Indonesia, ormas-ormas Islam, masjid-masjid, musola-musola, pondok-pondok pesantren, kita masih menunggu keputusan dari kepolisian. Betul? Betul. Karena kita masih taat sama hukum. Karena hukum kita berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45, maka kita wajib taat. Kita serahkan kepada kepolisian. Kita percayakan kepada kepolisian. Tapi saya ingatkan, ya, saya ingatkan, dulu kalian nangkap saya, baru dipanggil pertama kali, tak pakai klarifikasi. Panji Gumilang masih pakai klarifikasi, belum nanti diperiksa saksi. Kalau diperiksa saksi, belum tentu nanti naik jadi tersangka. Naik jadi tersangka pun belum tentu bisa ditahan, bisa enggak. Awas, kepolisian, penegak hukum, jangan main-main sama umat Islam, betul? Betul. Kami sekarang percayakan sepenuhnya kepada kepolisian. Saya dulu dipanggil jadi saksi di Polda Metro, di Polda Jabar, dipanggil jadi saksi, langsung jadi tersangka, langsung ditahan hari itu juga. Karena saya udah tahu saya bakal ditahan, makanya saya datang bawa koper. Kenapa? Karena kamar saya udah dicet 1 minggu sebelumnya. Kamar saya di Tahti itu udah dicet seminggu sebelumnya. Sudah tahu, makanya saya datang bawa koper, santai aja, slow aja. Berkali-kali masuk penjara gitu. Betul? Betul? Saya tanya, saya masuk penjara, saya koruptor? Bukan. Saya koruptor? Bukan. Saya penjahat? Bukan. Saya biadab? Bukan. Saya pembunuh? Bukan. Saya maling uang rakyat? Bukan. Saya jual aset negara? Bukan. Saya masuk penjara karena saya membela rakyat miskin, rakyat susah, rakyat kelaparan, rakyat yang menderita. Maka
bersumpah demi Allah, untuk bangsa, untuk negara, untuk rakyat, jangankan hanya di penjara, nyawa saya, jiwa saya, darah saya murah harganya. Ingat kepolisian, kami masih percaya. Ayo orang Cikarang, kita percaya nggak pada kepolisian? Percaya. Kita masih percaya, tapi jangan salah gunakan kepercayaan kita, betul? Betul. Awas penegak hukum, jangan main-main, jangan ada main-main politik, jangan ada main mafia hukum. Pokoknya satu, saya sudah bilang dan saya sudah bersumpah di TV One. Waktu orasi kan saya udah bilang, Panji Gumilang tidak ditangkap, Bahar bin Smith bakal datang ke Zaitun, saya ratakan, saya bakal seret Panji Gumilang. Nggak butuh banyak orang, tapi saya masih percaya kepada polisi. Tapi kalau polisi mau main-main, ada lobby hukum, saya udah paham masalah begitu. Udah, kalau mau main-main jangan sama saya. Kalau mau main-main sama saya ajarin cara mainnya bagaimana. Betul? Jadi jangan ada lobby hukum, jangan lobby politik, jangan. Tangkap Panji Gumilang, udah jelas kesesatannya, betul? Betul. Coba saya tanya orang Cikarang, andaikan Panji Gumilang nggak ditahan, siap nggak datang ke Indramayu? Siap nggak datang ke Indramayu? Tapi nanti banyak polisi bawa water cannon. Maju atau mundur? Maju atau mundur? Bawa senjata. Nanti di penjara. Nanti mati. Siap mati. Siap hancur. Siap binasa. Demi menyeret sang penista agama. Siap mati. Siap hancur. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Saya sampaikan kepada pihak kepolisian, kami masih percaya kepada kalian. Tapi kalau kalian kerja lambat, kalau kalian mau main-main hukum, kalau kalian ada praktek belok sana, belok kanan, belok kiri, mau main-main sehingga Panji Gumilang tidak ditahan, maka demi Allah saya Bahar bin Smith akan ajak seluruh umat Islam Jawa Barat, DKI, Banten datang ke Indramayu. Kami ratakan Zaitun dan seret. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Makanya tolong Pak Kapolri, ya Pak Sigit, ini Pak Kapolri ini yang Pak Sigit itu masuk Allah, orang baik dia. Walaupun beliau beda agama, walaupun beliau Kristen, tapi saya tahu beliau orang baik. Kalian nggak perlu tahu lah apa kebaikannya, cukup saya aja yang tahu. Makanya sekali lagi, jangan ada lobby politik untuk membebaskan Panji atau bagaimana caranya Panji nggak di penjara. Jangan ada itu. Kita udah paham masalah itu, betul? Penjarakan dia. Siapapun backingnya, nggak ada urusan. Saya makan. Mau backingnya menteri kek, mau backingnya jenderal kek, mau backingnya presiden kek, mau backingnya ketua partai kek, mau backingnya negara luar, siapa? Israel, Amerika, Cina, Rusia, siapapun backingnya, jangankan mereka, backingnya iblis, saya makan. Gak ada urusan. Ini masalah udah sesat menyesat, udah goblok nggak tahu dirinya goblok. PA aki-aki. Paham? Jadi coba yang adil loh, yang adil. Kalau saya aja bisa, kalian tangkap langsung masuk, bukan tangkap sih. Orang saya datang kok, mana ada ditangkap saya? Orang saya datang bawa diri sana, bawa koper. Kalau saya aja bisa,
Kenapa sih penista agama Panji Gumilang anjing sesat bangsat binatang itu kok nggak bisa? Betul? 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 Sekali lagi. Kami masih percayakan kepada kepolisi, yaitu di sini yang bertindak Bareskrim Polri. Makanya tolong secepatnya, nggak usah pakai alasan ini alasan itulah. Saya bisa cepet banget kok. Saya bisa cepet banget. Habib Rizik bisa cepet banget. Masa si Panji anjing itu nggak bisa? Banyak alasan kalian. Cukup. Ini udah berapa minggu ini, jangan bikin kami muak, betul? Betul. Saya udah berkali-kali ngasih apresiasi. Saya apresiasi Bareskrim Polri. Tapi jangan mentang-mentang kita kasih apresiasi, jangan mentang-mentang kita diemin, terus nantinya mau main lobby-lobby hukum, lobby-lobby politik. Nanti kalian lihat kalian. Saya kalau udah, jangankan sumpah, saya nggak sumpah aja saya lakuin. Saya mau tanya sama kalian, ada nggak orang di Indonesia yang berani ancam presiden? Ada nggak? Hah? Nggak ada? Ada. Di depan kalian. Di depan kalian. Pejabat aparat itu harus memihak kepada rakyat, memihak kepada masyarakat, memihak kepada bukan memihak kepada yang beruang, bukan memihak kepada asing, bukan memihak kepada yang kaya, bukan memihak kepada yang punya jabatan tinggi, bukan. Tapi kalian sebagai pengayom masyarakat, sebagai pelayan masyarakat, mau RT, RW, lurah, camat, bupati, wali kota, gubernur, menteri, presiden, polisi, tentara, satpol pp, dewan, anggota dewan, siapapun, saya tanya, gaji mereka dari siapa? Rakyat. Yang keras dari siapa? Rakyat. Kendaraan mereka dari siapa? Rakyat. Senjata mereka dari siapa? Rakyat. Rumah dinas mereka dari siapa? Rakyat. Mobil dinas mereka dari siapa? Rakyat. Dari kami rakyat, keringat rakyat, darah rakyat, air mata rakyat. Maka kalian jangan semena-mena kepada rakyat, karena kami rakyat adalah ibu kandung kalian. Kami rakyat ada di atas presiden, ada di atas para pejabat, di atas para pejabat, di atas para aparat, di atas para presiden. Ada kami. Siapa? Bangsa dan rakyat Indonesia, saudara. Jangan jadi aparat terus bosok-sokan. Saya jenderal. Kenapa kau jenderal? Ini jenderal langit ini. Kau jenderal dunia. Paham? Paham? Jadi udah tidak ada tawar menawar kalau masalah itu. Masalah Panji Gumilang tidak ada tawar menawar. Kalau nggak mau rusuh, gampang kok. Nggak mau rusuh. Nggak mau rusuh. Coba andaikan kalian jadi petugas kepolisian atau tentara atau keamanan. Coba Pak Polisi itu saya tanya, Pak Polisi pengen rusuh nggak? Jangan kalian yang jawab, biar Pak Polisi yang jawab. Pak Polisi pengen ada kerusuhan nggak? Jawab Pak. Jawab. Ya jelas nggak mau lah. Jelas nggak mau. Kalau nggak mau, satu, tangkap Panji Gumilang. Udah aman. Betul? Kalau nggak tangkap Panji Gumilang, tunggu tanggal mainnya. Pak, saya, murid-murid saya bukan berani mati, bukan cari mati, tapi jatuh cinta sama mati. Cinta sama mati, Pak.
Makanya jangan coba-coba macam-macam sama orang yang jatuh cinta sama kematian. Kita bukan berani mati, bukan cari mati. Kita paling tinggi jatuh cinta dengan kematian, apalagi zaman penjara ya. Tapi alhamdulillah malam ini saya bahagia. Kenapa saya bahagia? Karena saya melihat aparat-aparat kepolisian, aparat-aparat tentara ikut mengawal saya dan ikut duduk di majelis taklim mendengarkan nasihat. Saya sangat senang, saya sangat bahagia. Ini coba, ini juga menjadi atensi. Ini menjadi atensi. Polisi-polisi yang hadir, tentara-tentara yang hadir mengamankan acara, baik yang mengamankan atau yang ikut duduk di majelis ini. Jadi atensi. Ini maksudnya Polres ya? Polres mana? Polsek. Polres. Polda Jabar coba. Ya, Polda Jabar sampaikan ke Polda Jabar. Ini polisi-polisi di sini polisi-polisi baik. Ini polisi-polisi baik, polisi-polisi amanah, polisi-polisi cinta ulama ini. Polisi-polisi seperti ini harus punya pangkat yang tinggi, betul? Sebab kalau kursi-kursi kekuasaan diduduki oleh orang-orang yang jahat, kalau kursi-kursi kekuasaan tidak diduduki oleh orang-orang yang baik, maka akan diduduki oleh orang-orang yang jahat. Ini polisi-polisi baik. Dari saya keluar tadi dikawal sampai sini, ikut duduk ngaji bareng. Kapolseknya juga saya lihat ada tadi. Terus ada beberapa anggota TNI juga, masya Allah. Terima kasih banyak bapak-bapak polisi, bapak-bapak TNI yang telah mengawal, mengamankan acara ini sehingga aman, tentram, damai, sejahtera, sentosa. Asalkan Pak Judi bilang ditangkap, bakal aman nanti. Bayangkan kalau si Garanteng aja udah segini banyaknya, gimana si Jawa Barat? Ini belum yang Banten, belum yang DKI. Apa perlu Jawa Tengah, Jawa Timur juga? Paham? Jadi saya sangat bahagia Pak Polisi ya. Ada Pak Kapolseknya kok ngilang ini? Ya ada. Saya memberikan apresiasi dan tolong Polda Jabar. Polda Jabar terus Kodam, ini tentara-tentara yang masya Allah perlu diperhatikan. Kalau orang baik seperti ini harus diperhatikan. Jangan ada polisi mau dekat ulama langsung digeser. Nah, ini atasan goblok. Ya Pak ya. Bapaknya bapak polisinya pengen dekat ulama, bapak polisinya pengen dekat sama habaib, bapak polisinya cinta majelis taklim. Tapi sabar dulu Habibnya, Habib baru, aduh itu Habib baru, arogan begini, arogan, pala kau arogan. Saya bilang rakyat, arogan dari mana? Udah nggak usah, jangan, awas kamu ya, kalau dekat-dekat saya pindahin kamu ke sana. Nah itu yang goblok atasannya itu. Atasan goblok, kayak jangan turutin Pak kalau punya atasan kayak begitu. Itu atasan goblok, atasan yang nyisatin itu. Komandan yang nyisatin anak buahnya itu. Harusnya komandan itu senang kalau anak buahnya duduk di majelis-majelis taklim, betul? Betul. Betul. Mudah-mudahan kita semua ya Allah Subhanahu Wa Taala di malam yang penuh dengan keberkahan ini, di hari 10 Muharram ini, mudah-mudahan Allah kabulkan semua hajat-hajat. Amin. Hajat-hajat dunia dan hajat-hajat akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Baik. Ya, sebelum saya tutup, saya sedang bangun pondok pesantren. Bapak Ibu tahu kan, pondok pesantren saya haram jada terima bantuan dari pemerintah. Sebab kenapa? Kalau saya terima bantuan dari pemerintah, nanti saya ceramahnya begini. Masya Allah presiden ini orang baik. Masya Allah kita tuh harus cinta sama pemerintah. Walaupun pemerintahnya zalim, kita harus cinta. Ntar begitu ceramahnya. Makanya saya tidak terima bantuan dari pemerintah. Jadi saya bebas mau ngomong apa aja sesuka hati saya. Betul? Ustadz, Kiai, Habib, pejabat
tuh RT, RW, lurah, camat, bupati nggak bener. Kenapa nggak ditegur? Nggak enak saya menegur. Kemarin pesantren habis kasih uang 1 miliar. Banyak ya begitu? Nggak enak menegur. Kemarin habis ngasih semen 10.000 sak. Banyak ya begitu? Banyak nggak? Banyak. Makanya bukan berarti pondok pesantren yang lain nggak boleh. Nggak ada masalah, silakan terserah. Cuma khusus ikhtiar kehati-hatian saya nggak mau terima. Maka saya harapkan jamaah yang hadir untuk bisa mengeluarkan hartanya di jalan Allah. Siap keluarkan harta? Kalau mau keluarkan harta siap lembek banget. Siap keluarkan harta? Siap keluarkan harta? Ini ibu-ibu kalau beli bedak berapa? Saya tanya berapa? Tuh, suaminya tahu 300. Bedak itu urusan dunia apa urusan akhirat? Urusan dunia. Hancur nggak? Binasa nggak? Kan kalau untuk urusan dunia saja rela ngeluarin 300.000. Masa untuk urusan akhirat yang kekal abadi, yang pahalanya dibawa amat, masa nggak rela? Masuk akal nggak? Masuk akal nggak? Kasih pesantren 10.000. Udah kayak beli cilok. Paham? Ya, nanti laskar panitia keliling sambil kita sholat. Ya, ayo kita sholawat. Duduk semua, duduk. Ya. Salatullah, salamullah